Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang kami hormati segenap jajaran Wakil Direktur, para ketua jurusan, para koordinator program studi di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan tentunya yang berbahagia hari ini, para mahasiswa baru Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita akan dapat mengikuti serangkaian acara informasi dan pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau disebut IP3NS yang akan dilaksanakan mulai hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2020 hingga hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Baik para hadirin sekalian, acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Himne PPNS.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik para hadirin sekalian, acara yang pertama adalah sambutan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya kepada Bapak Insinyur Eko Julianto MSc Efraina, dipersilahkan. Yang terhormat jajaran manajemen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan calon mahasiswa baru PPNS tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama kali, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama hari ini melalui video conference untuk mengikuti IP3NS, yaitu informasi pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang kita laksanakan di tengah pandemi. Nah, sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, namun meskipun melalui layar TV dan sebagainya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhidmatan atau kepentingan pentingnya acara ini. Nah, IP3NS sangat diperlukan bagi kita semua, terutama bagi Anda calon mahasiswa baru. Kenapa saya katakan calon? Karena memang belum dikukuhkan secara resmi menjadi warga besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Insya Allah hari Jumat nanti bersamaan dengan Dies Natalis PPNS yang ke-33, maka seluruh calon mahasiswa baru akan dikukuhkan secara resmi menjadi mahasiswa PPNS, yaitu secara resmi ya, kita terima, kita kukuhkan bersama Senat PPNS. Jadi untuk saudara-saudari calon mahasiswa baru PPNS, perlu saya sampaikan bahwa PPNS itu sudah singkatan yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Lah, meskipun ada singkatan-singkatan lain selain PPNS, yaitu selain Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Anda mungkin nanti mendengar ada PPNS Departemen Keuangan, ada PPNS macam-macam, itu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Nah, jadi kita bukan ya, jadi ini PPNS Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, yang penting Anda pahami di sini bahwa PPNS tidak mendidik peserta didik untuk menjadi seorang pelaut, tapi di bidang manufaktur, jadi mulai desain dan sebagainya. Sejarahnya kenapa PPNS didirikan? Karena PPNS harus mendukung sektor perkapalan dan industri-industri penunjangnya. Jadi harus dipahami bahwa masa depan kita sekarang ini betul-betul terletak di laut. Nah, sehingga sumber daya bangsa ini amat diperlukan untuk secara kompeten dan betul-betul mampu mengelola kekayaan laut kita, sekaligus mengamankan daerah teritorial Indonesia yang 80% atau 2/3-nya adalah lautan. Nah, PPNS ini merupakan perguruan tinggi vokasi, artinya lebih menitikberatkan pada praktek atau aplikasi. Nah, sehingga kalau Anda masuk memilih PPNS sekarang ini sudah harus ditekadkan bulat bahwa memang Anda memilih untuk masa depan Anda berkarir melalui jalur vokasi yang saat ini oleh pemerintah sudah semakin diakui, kalau masyarakat pun juga demikian. Hingga saat ini PPNS atau
perguruan tinggi vokasi sekarang sudah memiliki direktorat jenderal sendiri, sehingga kita satu rumah dengan SMK. Oleh karena itu sangat diharapkan saudara-saudari ya, maksud saya yang memilih PPNS betul-betul siap untuk mengikuti perkuliahan ya, meskipun dalam masa pandemi, tapi kita tidak boleh surut untuk berkarya karena negara menunggu Anda semua. Indonesia emas harus terwujud 20 tahun lagi, atau tepatnya 25 tahun lagi. Nanti Anda yang sekarang masuk mahasiswa ini akan menjadi pemimpin atau memegang kendali di Nusantara ini. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat pertama kali pada Anda semua yang sudah dapat diterima menjadi calon mahasiswa baru di PPNS. Ini baik yang program D3, program sarjana terapan maupun magister terapan. Dan untuk yang terakhir untuk pembukaan ini, saya harapkan Anda benar-benar patuh dengan protokol COVID. Ini bukan isu, bukan macam-macam lah. Yang ini nyata, penyakit ini nyata. Sudah banyak korban berjatuhan. Kami tidak ingin ada keluarga besar PPNS yang menjadi korban. Oleh karena itu, jagalah disiplinan yang merupakan bagian atau budaya dari PPNS. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para calon mahasiswa baru PPNS, sebelum kita mengenal PPNS lebih dekat, maka perkenalkanlah kami untuk menampilkan video tentang Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Berikut adalah videonya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PPNS adalah perguruan tinggi berbasis vokasi yang hingga saat ini merupakan satu-satunya politeknik yang secara total berfokus pada bidang maritim, teknologi perkapalan, serta teknologi penunjangnya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan memiliki standar internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPNS mengaplikasikan Link and Match, Teaching Factory, dan Teaching Industry.
PPNS saat ini merupakan pusat unggulan teknologi untuk kapal-kapal kecil dan menengah. Namun, teknologi perkapalan atau maritim yang kami kembangkan saat ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Jadi, tidak hanya untuk kebutuhan di laut saja. Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki ribuan pulau. Jadi ingat, masa depan kita terletak di laut. Kami mengajak generasi muda Indonesia bersama PPNS untuk ambil bagian dan berperan serta untuk membangun Indonesia. Sukses! Baik, para mahasiswa calon mahasiswa baru PPNS, dalam masa pandemi COVID ini kita memaksa kita untuk merubah kebiasaan dan juga membangun kebiasaan baru. Di PPNS ini, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kami semua telah menerapkan protokol kesehatan. Nah, berikut adalah video tentang adaptasi kebiasaan baru di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Baik, setelah kita melihat video tentang pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, mari kita melihat
lebih dekat lagi, bagaimana tentang perguruan tinggi negeri vokasi, bedanya apa dengan perguruan tinggi yang lain, kemudian bagaimana PPNS, prospek kerjanya, kemudian lulusannya. Nah, nanti akan langsung dijelaskan oleh Bapak Direktur kita semuanya. Nanti teman-teman sekalian juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan disimpan dulu pertanyaannya, bisa langsung nanti dituliskan di kolom chat. Baik, kami persilakan kepada Bapak Direktur, Bapak Insinyur Eko Julianto, MSc Efraina, untuk memulai paparannya. Terima kasih, Mbak. Jadi, Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberikan masukan pada calon mahasiswa baru PPNS. Apa sebetulnya PPNS itu? Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa PPNS adalah singkatan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yaitu perguruan tinggi vokasi yang secara total bersentuhan dengan kapal atau berbicara tentang kapal atau mengajarkan tentang perkapalan. Kenapa secara total? Karena mulai dari desain hingga penjualan ada semua di sini. Nah, kemudian sesuai dengan latar belakang kenapa kok PPNS didirikan, yaitu untuk mendukung sektor perkapalan dan industri-industri pendukungnya, maka didirikannya Politeknik Perkapalan, yaitu pada tahun 1987. Nah, visi PPNS adalah menjadi perguruan tinggi unggul berreputasi global, sehingga bisa dipahami karena perkapalan itu sejak dari semester 1 itu ya istilah sifat internasionalnya sudah embedded, jadi sudah istilahnya betul-betul melekat. Nah, tapi ini kalau dilihat sejarahnya itu PPNS pertama itu berasal dari FNGT, yaitu Fakultas Non-Gelar Teknologi, yaitu jurusan perkapalan. Lah kemudian pada tahun 86 itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama World Bank atau Bank Dunia waktu itu membentuk Politeknik Perkapalan ITS, yaitu masih di bawah FNGT. Nah, tapi jurusan perkapalan sudah tidak lagi, tapi berganti menjadi Politeknik. Nah, kemudian tahun 1987 itu penerimaan pertama mahasiswa baru Politeknik Perkapalan. Waktu itu hanya ada 4 prodi, yaitu D3 Desain Konstruksi, D3 Bangunan Kapal, kemudian Permesinan Kapal, dan Kelistrikan Kapal. Nah, kemudian tahun 1991 lepas dari FNGT, yaitu menjadi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ITS, yang tadinya Politeknik Perkapalan ITS di bawah FNGT, lepas dari Fakultas Non-Gelar Teknologi menjadi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ITS melalui SK Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor itu 0310/0/1991. Nah, kemudian tahun 2003 pertama kali PPNS membuka program studi Diploma 4 atau Sarjana Terapan, yaitu Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 4 tahun kemudian pada tahun 2007 kita menambah lagi ada 4 program studi, ya, yang jelas tetap 4 program studi yang Diploma 3 dan ada 5 program studi Sarjana Terapan atau Diploma 4. Tahun 2014 hingga sekarang itu sudah, ya sekarang kalau 2020 berarti ya 2014 itu tetap, kemudian tahun 2020 ini selain 14 prodi
yaitu 4 prodi D3, 9 prodi 10 prodi ya, 10 prodi di sarjana terapan, dan 1 prodi magister terapan, yaitu kita singkat KERIS ya. Jadi magister terapan KERIS yaitu keselamatan dan risiko, atau bahasa Inggrisnya Risk and Safety Engineering. Nah, setelah berdiri ini terus nah, apa kok bedanya pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik? Ini kenapa sengaja dibuat apa bedanya diploma dan sarjana? Sebenarnya bukan versus, kalau versus itu kan lawan ini bukan lawan. Jadi bedanya apa sih? Jadi kalau diploma itu mulai dari D1, D2, D3, D4 atau sarjana terapan, kemudian magister terapan dan doktor terapan. Nah, itu jenjang pendidikan di jalur vokasi. Nah, kalau jalur akademik biasanya mereka mulai sarjana, magister, dan doktor. Oleh karena itu Anda masuk yang jalur vokasi. Nah, kalau dilihat di sini pendidikan akademik itu banyak ya. Ini ada rumpun agama, rumpun ilmu humaniora, dan seterusnya. Lah, sedangkan pendidikan vokasi itu adalah keahlian terapan tertentu. Nah, terus ada juga jalur pendidikan profesi atau spesialis. Nah, itu pekerjaan dengan istilahnya keahlian khusus. Jadi kalau pendidikan vokasi itu secara formal yaitu D1, D2, D3, D4 atau sarjana terapan, kemudian magister terapan dan doktor terapan. Lah, kalau kita hubungkan dengan KKNI yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, maka ada 9 level. Lah, untuk jalur akademik dan jalur PPNS itu sama-sama sampai tertinggi. Beda istilahnya levelnya untuk pendidikan, yaitu sampai doktor. Hanya bedanya kalau di akademik itu sarjana, magister, kemudian doktor. Kalau di vokasi itu semuanya pakai terapan. Sebenarnya bisa saja ini yang kanan sendiri, yang merah maron itu, yang mulai diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Nah, diploma itu sebenarnya bisa digeser ke kiri di bawah magister terapan. Nah, itu semuanya punya level di dalam KKNI. KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi supaya memudahkan apa sih kualifikasinya, apa sih kompetensinya yang disyaratkan. Nah, ini kita sejajarkan dengan pendidikan formal sehingga Anda semua dapat lebih mudah. Oh, kalau begitu, kalau doktor itu adalah tertinggi, yaitu level 9. Kalau magister atau magister terapan atau spesialis 1 dan sebagainya itu level 8. Sedangkan level 7 yaitu pendidikan profesi. Kalau Anda lihat pendidikan profesi itu apa? Misalnya ada notaris, kemudian akuntan, dan sebagainya. Jadi di atas pendidikan sarjana atau sarjana terapan itu adalah level 7, yaitu pendidikan profesi. Lah, sedangkan sarjana atau sarjana terapan, nah sekarang saya lebih suka menyebutkan sarjana terapan daripada diploma 4. Karena kalau ngomong diploma 4 itu sering tidak dihargai. Ya, dibikin bukan sarjana, padahal diploma 4 itu adalah sarjana, tapi sarjana terapan. Lah, itu level 6. Kemudian di bawahnya adalah level 3 itu diploma 3, diploma 2, level 4, diploma 1 level 3, dan yang bawahnya seterusnya adalah lulusan SMK
dan SMP, SD itu di level 1. Lah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, maka PPNS atau Politeknik itu bisa menyelenggarakan pendidikan hingga doktor terapan. Namun hingga saat ini, sampai saat ini, Politeknik terutama Politeknik Nasional di Indonesia itu belum ada yang menyelenggarakan program doktor. Hingga saat ini masih menyelenggarakan paling tinggi program magister terapan. Di PPNS baru ada satu program magister terapan, yaitu yang saya sebutkan, yaitu program teknik keselamatan dan risiko. Nah, kemudian secara detail nanti akan dijelaskan juga. Nah, ini mungkin yang perlu saya jelaskan juga pada Anda semuanya, bahwa di Indonesia itu ada 6 jenis perguruan tinggi. Yang pertama adalah jenis universitas. Kalau Anda lihat universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan sebagainya di Ponorogo, itu menyelenggarakan pendidikan sarjana 1 hingga sarjana strata 3, yaitu magister dan doktor. Nah, Politeknik itu adalah yang mengajarkan khusus vokasi. Lah, akademik yaitu universitas, institut, kemudian sekolah tinggi. Nah, sedangkan Politeknik, akademi dan akademi komunitas itu yang mengarah ke vokasi. Lah, yang perlu saudara pahami di sini bahwa untuk akademi komunitas itu setinggi-tingginya hanya boleh menyelenggarakan pendidikan hingga D2 saja atau diploma 2. Sedangkan akademi itu setinggi-tingginya adalah program diploma 3. Lah, sedangkan Politeknik itu boleh tertinggi sampai doktor terapan. Nah, ini yang saudara ketahui. Jadi kalau ada akademi terus menawarkan berikan diploma 4, ya itu berarti tidak benar, bohong. Nah, sedangkan Politeknik itu sebetulnya bisa menyelenggarakan mulai diploma 1 hingga doktor atau S3 terapan. Tapi hingga saat ini Politeknik Perkapalan hanya menyelenggarakan program diploma 3, sarjana terapan, magister terapan. Itu saja. Terus Mbak. Nah, kalau dilihat dari visinya, Politeknik itu tadi sudah disebutkan menjadi Politeknik unggul berreputasi global. Harus unggul. Maksudnya apa unggul? Unggul yang menjadi jujukan atau menjadi barometer untuk pendidikan perkapalan di bidang vokasi. Nah, ini sudah bisa dicapai, alhamdulillah. Pada tahun 2019 kemarin kita mendapatkan secara institusi mendapatkan akreditasi A. Nah, sekarang tidak ada yang A, B, C, tapi ya unggul, baik sekali dan baik. Berarti kita sudah mencapai ini visinya unggul. Lah, maksudnya baik A, tapi unggul belum. Karena memang berbeda. Kalau menjadi unggul nanti diakreditasi lagi dengan instrumen penilaian yang berbeda. Nah, kemudian berreputasi global. Berreputasi global ini sudah kita laksanakan juga bekerja sama dengan luar negeri. Jadi banyak nanti akan saya sebutkan di belakang. Kita bekerja sama dengan PPNS, bekerja sama dengan instansi atau institusi mana saja di luar negeri. Terus, Mbak. Nah, misi. Nah, saya rasa misi tentunya satu, ya sebagai perguruan tinggi tentunya ada tugas utamanya yaitu tridharma pendidikan tinggi, yaitu melakukan pendidikan, kedua melakukan penelitian, dan yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Ya, karena bidangnya perkapalan, maka Poltek Perkapalan harus melaksanakan pendidikan vokasi, penelitian, dan ya pengabdian pada masyarakatnya itu di bidang perkapalan atau teknologi maritim dan teknologi menunjangnya. Nah, berperan dalam kegiatan masyarakat secara aktif, produktif, dan seterusnya.
nanti bisa Anda tanyakan kalau pada saat tanya jawab saja. Terus membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global. Lah kalau Anda semua mendengarkan tadi bahwa dari awal sebetulnya sifat internasionalnya itu sudah melekat, karena namanya perkapalan dalam desain dan sebagainya kita mengacu pada peraturan-peraturan atau kode-kode internasional. Nah, kemudian misinya juga membentuk network dengan industri, ya kalau sekarang lebih dikenal dengan IDUKA, yaitu industri dan dunia kerja. Nah, terus yang terakhir ini mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi di lagu himne itu adalah apa tadi? Akhlak yang mulia. Jadi kalau lulus dari Poltek ya harus memilih akhlak yang mulia. Makanya nanti kita juga punya moto sukses. Nah, itu apa sukses? Nanti kita lihat di belakang. Terus Mbak. Nah, ini sukses. Sukses itu adalah moto dari BPNS atau budaya dari BPNS. Jadi Anda mahasiswa baru harus paham benar. Ya pertama itu dihafalkan dulu. Kalau sudah dihafalkan, dihayati. Kalau sudah dihayati, diamalkan. Jadi kalau tidak hafal ya bagaimana, apa ini apa itu, terus nggak paham juga bagaimana mau melaksanakan, ya. Nah, pertama S, sukses itu S. Yang pertama adalah striving for excellence. Jadi apapun yang kita lakukan yaitu harus menghasilkan sesuatu yang terbaik atau unggul tadi. Kemudian U, yang pertama adalah uncompromised integrity. Jadi integritas Anda atau kita semua warga besar atau keluarga besar PPNS tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak ada kompromi. Jadi integritas kita sebagai mahasiswa itu bagaimana? Misalnya tidak nyontek, tidak ngepek, disiplin dan sebagainya. Nah, itu termasuk integritas. Kemudian C yang pertama adalah conquering problem with innovation. Kenapa kita mengatasi problem itu harus dengan inovasi? Karena kalau tidak dilakukan inovasi, maka problem itu, masalah itu akan timbul terus berulang kali. Jadi kita harus inovatif. Nah, kemudian C yang kedua adalah consistently discipline. Kenapa konsisten disiplin? Disiplin itu harus konsisten. Karena di PPNS kita sudah memiliki, yaitu kalau Anda lihat itu ada bendera roda gigi warna hijau, kemudian di tengahnya ada tanda positif. Itu artinya kita sudah diatur dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi disiplin nomor 1, karena kita tingkatannya sudah bukan hanya dependent tapi sudah interdependent. Kalau dependent itu untuk disiplin, untuk supaya selamat, untuk safe itu butuh peraturan. Misalnya contoh-contoh yang paling mudah setiap hari, saudara tidak mau pakai helm, ya, tidak mau pakai peralatan-peralatan keselamatan, apalagi kalau di Poltek untuk praktek dan sebagainya, saudara terpaksa sekali untuk menggunakan alat pelindung diri yang menjamin atau melindungi diri Anda sebetulnya. Nah, itu tidak boleh kalau terpaksa, ada aturan, diawasi dan sebagainya. Nah, kita tidak mengenal itu, harus lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah independen. Independen itu masing-masing pribadi sadar bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan, sehingga disiplin menggunakan alat kerja dan mengatur prosedur, termasuk yang saat ini sangat relevan yaitu bagaimana melaksanakan COVID protokol, itu independen. Namun kita lebih tinggi lagi yang dituntut, yaitu interdependen. Ya, selain untuk diri sendiri, juga lingkungan, juga orang-orang di sekitarnya dan sebagainya. Lah kalau di agama Islam itu lebih dikenal dengan rahmatan lil alamin. Makanya constantly disiplin ini bukan sekedar jargon atau kata-kata saja, tapi betul-betul harus diamalkan di BPNS. Nah, E yaitu exceeding
customer expectation. Jadi melampaui harapan pelanggan. Jadi Anda itu ya customer saya pun juga customer Anda. Jadi bareng juga kita harus berusaha memberikan sesuatu yang melampaui harapan pelanggan. Ya, sehingga di sini seandainya saudara ingin menjadi ahli K3 misalnya, ternyata tidak hanya menjadi K3, Anda menjadi plus. Berarti kan plusnya itu melampaui harapan apa? Pelanggan, harapan Anda. Kami pun juga begitu. Harusnya Anda hanya menjadi ahli K3, ternyata Anda mampu yang lain-lain. Nah, itu juga plus. Anda juga memberikan hasil yang melampaui harapan kami. Nah, itu loh. Ini sangat relevan lagi dengan saat sekarang, yaitu apa yang sedang heboh, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini sangat relevan ini. Lah, kemudian yang kedua yaitu synergistic teamwork. Kita harus belajar menggunakan teamwork atau kerja tim ya, secara sinergi. Jadi apapun juga itu kalau dikerjakan bersama-sama dan sebagainya itu akan lebih berhasil. Nah, ini akan terwujud atau diajarkan di PPNS menjadi suatu budaya juga, mulai dari kegiatan teori perkuliahan hingga praktek. Nah, kemudian yang terakhir adalah S yang ketiga, yaitu setting down to earth result. Jadi semua itu harus membumi, jadi menghasilkan sesuatu yang nyata, yang bisa digunakan. Jadi kalau penelitian, ya penelitian yang bisa dihasilkan, menghasilkan suatu manfaat. Jadi bukan hanya kertas saja, tapi kalau bisa menghasilkan suatu produk, apakah itu barang ataupun jasa, ya maupun ya software dan sebagainya, itu adalah yang dimaksud dengan setting down to the earth. Jadi semuanya harus membumi, bukan diawang-awang. Terus Mbak, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa secara institusi PPNS itu sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Nah, sekarang sedang berjuang supaya bisa terakreditasi internasional. Lah, Anda inilah nanti sebagai calon mahasiswa baru dan nantinya sudah mahasiswa baru juga harus betul-betul bisa memberikan warna dan mensupport supaya kita ini bisa betul-betul diakreditasi secara internasional. Oke, terus Mbak. Nah, PPNS ini satu-satunya politeknik negeri, malah ya, karena kita negeri yang secara total ya membidangi perkapalan. Karena mulai dari desain hingga bisnis di bidang maritim itu ada semua prodinya di sini. Ya. Ini mulai dari desain, terus bagaimana membangunnya, bagaimana mesinnya, listriknya. Nah, ini salah satu contoh pembangunan kapal di Galangan. Ya, ini termasuk kecil, saudara-saudara. Ini termasuk kapal kecil. Biasanya kalau bentuknya gini adalah ini kapal supply vessel ini kalau tidak salah. Jadi biasanya kapal ini mensuplai kebutuhan-kebutuhan untuk di offshore atau lepas pantai. Terus Mbak, ini salah satu contoh saja. Kemudian terus ini kalau kita lihat ya, poltek-poltek lain yang menyelenggarakan perkapalan. Nah, kalau poltek kapal itu PPNS itu secara total 100%, ada politeknik negeri lain yang menyelenggarakan juga bidang perkapalan, seperti Politeknik Negeri Bengkalis di Riau Lautan sana, itu hanya kalau salah satu jurusan ya. Kemudian Politeknik Negeri Banyuwangi juga ada perkapalannya. Kemudian Politeknik Negeri Madura di Sampang itu juga ada perkapalannya. Nah, kalau politeknik yang menyelenggarakan pendidikan untuk mencetak pelaut ya cukup banyak lah, lebih banyak dari yang perkapalan gitu saja. Namun kalau politeknik perkapalan yang menyelenggarakan bidang perkapalan hanya 4 politeknik. Hingga saat ini kalau Anda ingin belajar
perkapalan, ya jelas di PPNS itu sudah pilihan yang tepat. Terus Mbak. Nah, program studi yang ada di Poltek Perkapalan. Ya ini pertama ini di Sarjana Terapan Teknik Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, yaitu disebut K3. Yaitu nanti disertifikasi sebagai ahli K3 umum. Kemudian yang kuning ini Teknik Otomasi, Sarjana Terapan Teknik Otomasi, yaitu bersertifikat sebagai intermediate PLC engineer. Ya, nanti sertifikatnya itu yang didapat. Nah, terus teknik desain dan manufaktur. Ini sertifikasinya nanti supervisi CAD atau CAM. Nah, kemudian ada sarjana terapan teknik pengelasan. Ini sertifikatnya welding inspector. Nah, kemudian ada sarjana terapan teknik pemesinan kapal. Sertifikatnya itu adalah ship surveyor, ya, atau marine surveyor. Kemudian ada sarjana terapan teknik ini apa ini? Kelistrikan kapal, ya. Nah, ini sertifikatnya nanti juga begitu, ya. Sertifikat apa ini? Electrical engineer, ya, technical engineer. Terus ini D4 pengolahan limbah. Ini sertifikatnya yaitu pengolahan air limbah. Kemudian sarjana terapan teknik perancangan konstruksi kapal. Sertifikatnya yaitu Advanced Naval Architect. Nah, ini bedanya dengan hanya ada yang apa di tempat lain, ya. Di sini tidak hanya mengukur struktur kekuatan saja, tapi lebih diarahkan kepada estetikanya. Jadi betul-betul arsitek. Jadi bagaimana interior design maupun exterior design dari suatu kapal atau bangunan apung di laut. Nah, ini ada sarjana terapan juga tentang teknik perpipaan. Sertifikatnya itu piping designer. Jadi ini bukan tukang ledeng, ya. Jadi keliru kalau tukang ledeng. Jadi untuk menjajaki bagaimana sebetulnya apa sih secara detail, nanti ada forum-forum selanjutnya, nanti penjelasan di prodi-prodi masing-masing. Tapi dalam tanya jawab nanti juga oke lah, kalau waktunya masih tersedia kita bisa berdiskusi. Kemudian ini ada juga sarjana manajemen bisnis. Ya, ini sertifikat nanti accounting and project management. Dan yang ini D3 yaitu apa ini? D3 bangunan kapal. Jadi D3 bangunan kapal itu sertifikatnya adalah welding supervisor. Dan seterusnya, Mbak. Terus lah ini belum semua, tapi nanti tidak apa-apa, ini kita singkat-singkat saja. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang atau fasilitas yang ada, ya. Jadi kegiatan dan juga menunjukkan fasilitasnya. Yang sebelah atas kiri itu adalah kegiatan di lab uji bahan. Kemudian kanan atas di akademik kegiatan akademik itu adalah bagaimana mahasiswa praktek membuat perahu. Ini kapal kecil atau boat yang terbuat dari fiberglass. Kemudian itu ada juga lab ergonomi. Mahasiswa sedang K3 sedang mempraktekkan bagaimana ergonomi dan melakukan pengukuran ergonomi. Lain kemudian elektronika daya, ini untuk penggerak listrik. Ini bawahnya lagi, kiri bawah itu adalah lab CNC. Kemudian yang kanan bawah adalah lab mesin diesel. Mahasiswa sedang melakukan bongkar pasang engine. Nah, kalau non akademik fasilitas pendukungnya, ya kita ada musola, ada masjid, ada geraha musik, terus apa itu Mbak, sebelah kanan ini fasilitas pendukung apa itu? Musola bawah kanan tengah itu apa? Kanan tengah kok enggak kelihatan ini?
Oh, kolam percobaan. Jadi kita mempunyai kolam yang ukurannya 40 kali 40, jadi lebar 40, panjang 40, kedalaman 4 meter untuk melakukan uji coba produk-produk kapal-kapal kecil yang kita produksi atau produksikan ya, hasilkan. Kemudian ini lapangan olahraga seperti futsal, kemudian bola voli, basket dan sebagainya. Dan ini yang terakhir adalah laboratorium pusat bahasa. Ini beberapa fasilitas-fasilitas yang ada. Terusnya Mbak. Next ya. Nah ini kalau ingin lulus dari PPNS, ini ada beberapa syarat yang cukup berat, saudara-saudara. Nah, jadi satu, Anda harus pernah mengikuti pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Ini dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, karena ini pandemi, ya nanti kita sesuaikan. Biasanya seluruh calon mahasiswa baru kita kirim ke Barak, ya ke Barak. Jadi ke markas Angkatan Laut atau Angkatan Darat, karena betul-betul dilatih bagaimana supaya disiplin dan memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, yang baik, atau NKRI, harga mati ya. Nah ini terus juga seluruh mahasiswa nanti jika ingin lulus dari Politeknik Perkapalan, selain akademik, ini persyaratan namanya lulus LKMM Pratede. Yang ketiga, lulus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini biasanya dilaksanakan sebelum Anda melakukan on the job training atau apprenticeship ya, program yaitu magang di industri. Jadi sebetulnya pada saat Anda magang di industri, Anda bukan mahasiswa lagi, karena Anda sudah dianggap kompeten. Anda bukan dianggap kompeten, memang sudah kompeten karena Anda sudah memiliki sertifikat kompetensi. Lah, kemudian yang syarat keempat yaitu mempunyai skor TOEIC minimal 500. Lah, yang kelima, sistem kredit kemahasiswaan, skor minimal 750 untuk sarjana terapan dan minimal 500 untuk yang program diploma 3. Jadi ini yang harus Anda perhatikan baik-baik, bahwa Anda tidak akan bisa dinyatakan lulus dan diwisuda kalau 6 hal ini tidak dipenuhi. Ya, ini sebagai tambahan dari 1, yaitu Anda secara akademis harus lulus ya, tanpa nilai E. Ya, nanti akan dijelaskan lebih rinci pada sesi berikutnya. Next Mbak. Nah, capaian pembelajaran dalam KKNI. KKNI itu adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. KKNI yang saya sebutkan sampai 9 tadi. Maka kalau sertifikat ijazah itu diperoleh melalui pendidikan, sedangkan sertifikat kompetensi itu diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dan melalui uji kompetensi. Jadi nanti kalau Anda lulus dari PPNS, Anda akan mendapatkan ijazah, kemudian sertifikat kompetensi, dan satu lagi ada dokumen yang dikatakan surat keterangan pendamping ijazah atau lebih dikenal dengan diploma suplemen. Itu menunjukkan kualifikasi masing-masing lulusan ya, apa saja prestasinya, itu betul-betul ditulis di dalam surat keterangan pendamping ijazah. Next Mbak. Next. Lah ini Politeknik juga punya namanya Industrial Advisory Board, atau sekarang lebih diperluas karena bukan industri saja, karena juga pemerintah, yaitu PPNS Advisory Board atau Dewan Penasehat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yaitu membantu memberikan masukan, mengawasi, memonitor atau mengontrol kinerja PPNS terkait dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Nah ini AB mempunyai hak untuk menilai kualitas lulusan PPNS dan segala hal yang terkait dengan pencapaian kualitas lulusan tersebut, misalnya kurikulum, proses pembelajaran,
fasilitas pembelajaran, bahkan kualitas tenaga pengajar. Hingga saat ini di PPNS tidak hanya diajar atau dididik oleh dosen-dosen saja, tapi dosen-dosen maksud saya bukannya dosen dari PPNS, tapi juga praktisi-praktisi dari industri, misalnya PT PAL, Adiluhung, dan sebagainya, PT Dumas dan sebagainya. Lah, next Mbak. Nah, di Politeknik juga ada Job Placement Center atau JPC. Jadi di sini yang paling penting mulai Anda masuk sudah ada karir coaching. Jadi di sini masing-masing mahasiswa itu betul-betul akan dibimbing, dilakukan bimbingan karirnya, bagaimana supaya setiap mahasiswa itu bisa berhasil melakukan pelaksanaan pendidikannya dan akhirnya memiliki kompetensi sehingga yang sesuai, sehingga bisa berkarir sesuai dengan bidangnya. Nah, pelatihan dan kuliah tamu ini juga dilaksanakan oleh Job Placement Center, informasi kerja, rekrutmen kerja, dan tertiary study. Jadi penelusuran lulusan itu di mana saja, terus bagaimana istilahnya prestasi mereka, karir mereka, itu semua dilaksanakan oleh Job Placement Center. Next. Nah, ini kerjasama Politeknik jadi cukup banyak, dan ini hanya beberapa saja. Ya, antara lain PT Inka. Jadi saudara-saudari jangan heran, ini Politek Perkapalan, tetapi kok juga punya kerjasama dengan Inka, kemudian dengan PT Kereta Api, ya, kemudian dengan Delkam, macam-macam, dengan PT Agincorp pun yang mining, tambang emas, kita juga punya kerjasama. Jadi tidak melulu di bidang perkapalan. Nah, seperti tadi, utamanya kan kita PPNS didirikan untuk mendukung sektor perkapalan dan industri penunjang lainnya. Lah, tapi karena banyak sekali bidang-bidang yang masih relevan dengan bidang-bidang di luar perkapalan, maka kami juga bekerjasama dengan industri-industri yang bergerak di sektor di luar perkapalan atau maritim. Nah, itulah nanti juga melukiskan banyaknya juga alumni kita yang tidak hanya di bidang perkapalan. Seperti ITS tadi, itu adalah salah satu institusi di Indonesia yang secara internasional itu memberikan pengakuan bagi Politeknik Perkapalan untuk bisa menyelenggarakan tes TOEIC. Jadi tes TOEIC kita itu sertifikatnya sudah internasional. Demikian juga beberapa sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Politeknik itu sudah istilahnya diakui internasional. Next. Lah, ini sebelumnya kerjasama luar negeri. Sebelumnya Mas, slide sebelumnya. Lah, ini banyak sekali ya. Jadi PPNS juga bekerja sama dengan universitas di luar negeri, antara lain di Taiwan, di Korea, di Malaysia, ya. Karena kita pilih ya, Jerman juga ada. Nah, sekarang kebanyakan kita di Korea, Taiwan, Jepang juga ada. Terus mana? Malaysia. Ya, karena kalau di Asia kebetulan secara kultural tidak jauh berbeda, tapi secara teknologi tidak ketinggalan dengan Eropa. Tapi ada juga yang di Jerman dan sebagainya ada. Nah, ini yang penting ada beberapa juga yang program studi yang sudah dual degree. Jadi di Politeknik dan juga di luar negeri. Antara lain kemarin ada di Kunsan, Korea, kemudian di CYCU, Chongyang University di Taipei, dan ada beberapa lagi yang nanti bisa ditanyakan lah. Next. Nah, ini beberapa contoh kerjasama, ini dokumentasinya. Nah, itu kiri atas itu dulu waktu Pak Menteri dari Stek Dikti yang menguji Poltek. Kemudian
ada juga itu yang pakai batik biru itu Pak Padono, waktu itu dirjennya. Nah yang sebelahnya itu adalah sudah almarhum, yaitu Direktur Politeknik Negeri Madura. Memang dulu bertempat di Poltek Kapal sebelum kampus di Sampang itu siap digunakan. Nah itu sebelah kanan itu adalah ada kerjasama, juga pernah kerjasama. Nah ini dari pemerintah mana ini? Kalau tidak salah ini dari Jerman ini. Jadi meninjau bengkel kita, itu dengan latar belakang kapal yang sedang kita bangun, ya. Jadi betul-betul kita learning by doing, tidak hanya by reading dan by seeing, tapi betul-betul learning by doing. Next. Nah ini beberapa kegiatan Politeknik Perkapalan, yaitu ada kongres, ikatan alumni, kemudian banyak sekali ujian masuk dan seminar nasional. Nah itu kiri bawah itu yaitu peresmian kapal atau peluncuran kapal yang dibiayai oleh ADB, yaitu Presiden ADB yang meluncurkan, meresmikan kapal itu. Kebetulan beliau pas ada acara di Surabaya, yaitu kunjungan PPNS. Belah kanan juga beliau meninjau hasil karya dari PPNS. Next. Nah, ini sudah sampai yang terakhir, ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Nah, ini kami tunggu, apabila ada pertanyaan silahkan dikirim melalui chat. Nah, sementara ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kita tunggu bagi para calon mahasiswa baru bila ada pertanyaan. Tentu keaktifan para mahasiswa ini akan menjadi nilai tersendiri ya, dan juga menjadi penilaian juga untuk prodi masing-masing. Jadi nanti di akhir rangkaian acara IP3NS akan ada semacam penilaian dari mahasiswa yang terbaik. Jadi mahasiswa yang paling aktif, kemudian yang pendapatnya paling baik, misalnya nanti akan ada penilaian tersendiri. Jadi baik, kalau misalnya memang ada pertanyaan silakan. Yang di Zoom di room 1 atau IP3NS 1 kami akan tampilkan wajahnya bagi yang bertanya. Kalau misalnya untuk yang di room 2 atau IP3NS 2 akan melalui chat, akan saya bacakan. Baik, ini terdengar ada suara. Faisal Misbah dari Prodi Teknik Pengelasan. Dari Teknik Pengelasan. Oke, silakan. Permisi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Faisal Misbah Munir dari Prodi Teknik Pengelasan, D4 Teknik Pengelasan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Direktur. Pak, saya mau bertanya, untuk tadi kan disebutkan bahwa untuk lulus kita harus menjalani magang. Ya, untuk magang sendiri biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu berapa bulan? Terima kasih. Siap, Mas apa? Faisal. Begini Mas, untuk
program yang sekarang, apalagi Anda ini kemungkinan besar nanti program magang itu harus dilaksanakan selama setahun penuh. Nah, ini yang kita rancang sekarang, 1 tahun itu dibagi 2, 1 semester di industri, 1 semester di kampus, karena kampus punya teaching factory, yaitu pabrik untuk pembelajaran. Jadi ini sudah peraturan dari pemerintah. Nah, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, sebetulnya kami sudah mewajibkan mahasiswa itu praktek atau magang di industri 1 semester penuh sejak tahun 1995. Karena waktu itu Menteri Pendidikannya kan Pak Wardiman, terus Menristeknya waktu itu almarhum Habibie. Lah sekarang nampaknya program itu dijadikan isu lagi, jadi pertegas. Nah, untuk kami tidak ada masalah, sehingga Anda harus benar-benar siap. Makanya praktek 1 tahun itu tidak sebentar, tapi juga tidak lama, tapi dapat menjamin Anda benar-benar kompeten, sehingga lulus itu bukan menjadi sarjana istilahnya kalau pengelasan ya sastra pengelasan enggak, tapi Anda betul-betul bisa betul-betul paham di bidang pengelasan, menjadi welding engineer, bukan menjadi tukang las. Ingat, beda ya. Anda di pengelasan tidak menjadi tukang las. Welding inspector itu adalah salah satu sertifikat yang kita berikan. Ya, nanti Anda bisa mendapatkan sertifikat yang BNSB, yaitu nasional. Nah, ini kita sedang mengusahakan supaya Anda juga nanti mendapatkan sertifikat internasional, yaitu dari International Institute Welding. Nah, tapi syaratnya satu, kalau Anda mau internasional, maka bahasa Inggris adalah syarat utama. Karena semua uji kompetensinya dilaksanakan dalam bahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis. Bagaimana Mas Faisal? Sudah menjawab ya pertanyaan saya ya? Sudah Pak, terima kasih atas jawabannya. Oh, kembali, semoga sukses. Amin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Faisal. Selanjutnya saya bacakan dulu Pak pertanyaan dari room 2 atau IP3NS2. Yang pertama dari Fortunaviaza Habib Ainuddin dari Prodi Teknik Listrikan Kapal. Salah satu kelulusan PPNS dijelaskan adalah memiliki skor TOEIC minimal 500. Nah, pertanyaan saya, apakah kami dapat berulang kali tes TOEIC saat mendapatkan nilai di bawah 500, dan apakah tes itu disediakan oleh pihak PPNS? Monggo Pak. Baik, Mbak siapa namanya panjang sekali ya? Fortunaviaza. Oh, Fortun ya. Oke. Mbak Fortun namanya panjang sekali ya. Iki wong sak kecamatan pek dhewe jenenge ya. Jadi yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita telah bekerjasama dengan ITS ya. ITS singkatannya apa, yang jelas itu tes sistem ya, English test system. Jadi kita sudah, kalau Anda dapat internasional sertifikat dari ITS, berarti sudah internasional. Kalau pertanyaannya berapa kali, sak kemenge Mbak ya. Anda mau ujian 100 kali ya monggo kalau Anda kuat. Itu semuanya dilaksanakan di ITS, di Politeknik Perkapalan, atas UPT bahasa, di lab bahasa. Diharapkan ya Anda kalau betul-betul belajar, saya rasa tidak perlu ulang banyak-banyak, karena bagaimanapun juga yang saya sampaikan di awal tadi, dari awal semester itu pelajaran-pelajaran kita itu sudah sifat-sifat internasionalnya melekat. Nah, sehingga buku-buku yang dipakai atau referensi yang dipakai itu juga banyak yang bahasa Inggris. Oleh karena itu bahasa Inggris adalah suatu keharusan. Jadi kalau di sini Anda ya harus mau tidak mau ya belajar bahasa Inggris. TOEIC 500 itu termasuk rendah Mbak, tidak tinggi. Malah sebetulnya kami naikkan menjadi 550, tapi banyak yang nawar, sehingga kita putuskan 500 ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Sakemenge Mbak, sampai bosan boleh kok nyoba terus ya.
Monggo yang lainnya. Tapi tidak gratis ya Pak? Oh, tidak Karena gratis. Nanti Ada. akan Kalau yang verifikasi. internasional tidak gratis. Nah, jadi begini Mbak, kalau tes-tes lokal kita coba dulu, itu skornya Anda bisa bagus, kita beri kesempatan untuk sertifikat internasional. Karena untuk sertifikat internasional kita harus bayar. Lah makanya kalau tes-tes yang istilahnya nasional atau PPNS oke. Tapi kalau skornya PPNS jelek, lokal aja jelek, kalau langsung ikutin nasional kan buang-buang duit. Nah makanya kita pakai itu. Ya silakan dicoba terus. Tapi insya Allah tidak ada yang nyoba lebih dari 3 kali kok, rata-rata sebelum 3 kali mereka sudah lepas dari lolos dari itu. Malah kemarin itu kami mendapatkan penghargaan dari ITS atau Jakarta itu ada 5 lulusan PPNS yang mendapat skor TOEIC tinggi. Ya rata-rata di atas 900. Loh, bayangkan 900, ada yang sampai 900, ini cuma disyaratkan 500. Lah kalau 500 keberatan kan yo berarti yo bagaimana itu? Harus tidak boleh terjadi. Usaha, insya Allah bisa. Ya, bersama-sama kita maju ya. Makanya nanti Disnatalis nanti temanya melejit bersama vokasi ya. Monggo. Ya, mumpung masih mahasiswa baru ya, jadi bisa disiapkan dari sekarang. Kemudian oke, ada pertanyaan dari IP 3NS1 ya, Putra Arif. Putra Arif dari Prodi. Prodi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal. Oke, silakan Saudara Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya mau tanya, untuk jurusan TBK sama TPK kan itu sama-sama di bidang pembangunan kapal dan pembuatan kapal. Saya mau tanya itu perbedaan secara detailnya untuk di matkulnya itu apa saja ya? Itu saja. Udah. Oke, Ya, jadi sudah gini. itu saja. TBK itu teknik bangunan kapal. Itu jurusan. Prodinya juga ada TBK. Ya, teknik bangunan kapal. Juga ada, Anda yang maksudnya prodinya ini, prodi TBK. Ya, di prodinya. Prodi TBK. Jadi prodi TBK itu Ya. gini Mas. Jadi gampangnya gini. Supaya Anda mudah sekali menerjemahkan. Anda kalau lihat di kalangan kapal ya atau membuat kapal, itu ada yang mendesain toh Mas. Mendesain kapalnya. Ya. Nah, berarti kan naval arsitek itu desain dan konstruksi Mas. Jadi mereka mendesain gambar kapalnya seperti apa. Kalau di bangunan itu arsitektur. Jurusan arsitektur itu kan tampaknya rumahnya model seperti apa. Lah, ini kapalnya bentuknya seperti apa. Lah kemudian kapal setelah waktu desain kan juga ada mesinnya, ada listriknya toh Mas. Karena kapal itu kan harus bisa berdiri sendiri kalau di laut. Jadi definisi kapal atau bangunan apung lainnya di laut itu tidak bisa kalau sudah masukkan ke lingkungannya, ya, dimasukkan ke laut, berada di lingkungannya, itu tidak bisa mengharapkan siapa-siapa. Harus secara mandiri bisa survive. Ya, contoh sekarang ekstrim kapal penumpang. Ya, kapal penumpang itu hotel yang bisa berjalan Mas ya. Ya kan? Apalagi sampai ada yang penumpangnya 4.000 dan sebagainya. Itu seperti mall Mas, ada pasarnya di tengah, ada sembarangnya ya. Oke, sekarang kita ambil kapal yang kecil saja. Ada desainnya. Pada saat desain sebelum dibangun, ada yang desain badan kapalnya, ada yang desain listriknya, ada desain motornya ya atau mesinnya, supaya bisa bergerak kapal berpindah-pindah kan. Nah, tapi pada saat dibangun kapal itu galangan. Lah, teknik bangunan kapal inilah atau jurusan teknik bangunan kapal ini yang apa istilahnya bertanggung jawab di galangan. Bagaimana mereka memanage kapal itu supaya menjadi dari desain menjadi kapal nyata. Lah di sana tentunya juga dibantu oleh desainernya kan. Nah di kapal ada bagian listrik, ya kelistrikan kapal tadi yang bantu. Permesinan yang bantu. Lah tapi Anda tidak usah khawatir. Kalau TBK kenapa? TBK itu kan pengelasan utamanya. Makanya ada D4 pengelasan. Ya, dulu syarahnya kalau mau mendirikan D4 itu tidak boleh sama dengan D3-nya. Harus lebih spesifik. Makanya TBK kita buatkan teknik pengelasan D4-nya. Nah, tapi karena sekarang diizinkan, ya kita buka TBK-nya D4-nya nanti juga kita buat D4. Sekarang untuk
TBK atau SB, shipbuilding itu baru D3, tapi sebentar lagi sudah D4. Tapi Anda yang seperti D3, D3 sekarang tidak usah khawatir. Kemungkinan menjadi D4 itu juga cukup besar. Jadi Anda punya kans untuk ke D4 itu juga cukup besar. Nah sekarang kenapa alasannya kok D3 itu masih diadakan? Karena memang banyak peminatnya dan kenyataannya dibutuhkan oleh industri. Nah jadi bedanya Mas, kembali lagi tadi ya, desain konstruksi itu adalah yang mendesain, membuat gambarnya, ada macam gambar lengkap ya. Terus TBK bangunan kapal tadi itu yang membangun di galangan. Apanya dulu yang dilas, nanti setelah ya bisa Anda bayangkan Mas, kalau bangun rumah kan ada yang buat kusen, ada yang masang lantai, ada yang buat pondasi ya. Itu yang memanage ya orang TBK. Nah, sekarang Anda buat pondasi bareng dengan membuat membuat kusen kan bisa, membuat rangka atap kan bisa, membuat genteng bareng kan bisa. Tapi Anda tidak bisa bareng membuat pondasi sama masang lantai, tidak bisa. Buat pondasi sama masang tembok tidak bisa bareng kan? Lah itu nanti tanggung jawab Anda. Ya, kalau satu galangan buat kapal kecil gampang. Satu galangan buat kapal besar 5. Nah, bagaimana? Nah, itu tergantung Anda manajemennya gimana. Terbatas tempatnya, ya, resource-nya terbatas. Lah, Anda tidak main-main itu, Mas. Lah, kapal kan kalau dari baja kan dilas, tidak dilem. Nah, Anda harus tahu gimana. Motongnya yang salah. Kalau plat aluminium itu mahal harganya. Kalau Anda motong-motongnya salah, waduh, bangkrut galangannya, tidak jadi kapal nanti. Jadi besi tua. Nah, itu tidak sekolah BPNS, ya, itu sekolah di Gembong sana aja itu banyak belajar berdagang besi ya. Nah, itu jelas Mas ya? Ya, jelas Pak. Oke, lanjutnya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari room 1 lagi ya. Silakan. Feki. Tes. Feki dari prodi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feki Ritmo Haji dari program studi D4 Teknik Permesinan Kapal. Di sini saya izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwasannya PPNS itu sudah ada kerjasama dengan pihak luar negeri Pak. Nah, apakah PPNS ini mempunyai akses atau kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri Pak? Seperti contohnya menyelenggarakan program double degree atau dan sebagainya untuk kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Apakah sudah mempunyai contoh atau belum? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Pengki siapa? Oh, Feki ya, Mas Feki. Oke, Mas Feki. Tadi kan sepintas sudah saya sampaikan bahwa lulusan kita itu ada yang double degree ya. Jadi sudah ada yang dari DIGU ya, Catholic University, ada yang dari lulusan Prancis ya, ada yang di Jepang, ada yang di Korea, di Malaysia belum ada ya, ada di Taiwan. Lah, untuk pemenisan kapal kemarin tuh ada yang lulusannya sekarang di NTSU ya, NTSU Taiwan ya, kalau tidak salah di Taiwan. Terus di mana? Di Korea, di Kunsang juga ada. Kemarin yang D4 sini itu malah sudah dapat double degree ya, ijazah PPNS, ijazah dari Kunsang Korea. Kemudian dia sekarang yang bersangkutan malah dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di sana. Jadi kembali lagi Mas, kesempatan terbuka lebar. Sekarang dari Anda sendiri bagaimana mempersiapkan diri, terutama bahasanya. Jadi di sana tidak usah khawatir Anda tidak berbahasa Korea, tapi berbahasa Inggris. Kalau Anda bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Korea atau berbahasa Cina, kalau mau ke Taiwan itu akan lebih baik lagi. Jadi usahakan dari sekarang Anda betul-betul rencanakan masa depan Anda. Mungkin nanti di
sesi-sesi berikutnya ada nanti pembekalan bagaimana belajar, caranya belajar. Nah, ini tidak pernah saya sudah dapatkan, saya yakin. Dari kecil pernah diajar bagaimana caranya belajar? Tidak pernah kan? Nah nanti sebelum Anda kuliah diharapkan Anda akan bisa mengenali gaya belajar Anda itu apa tipenya. Anda suka apa? Kalau belajar senang mendengar radio atau musik atau senang sepi? Nah sudahlah, tidak usah bingung, nanti aja ya. Nah jelas jawabannya sudah jelas, tergantung Anda. Siapkan diri Anda sebaik mungkin ya. Mali merjit bersama vokasi, oke? Oke. Ya, Mas Beki tadi sudah dijawab ya oleh Pak Eko, Pak Direktur. Tapi besok akan ada sesi juga tentang International Office, tentang program-program double degree dan juga student exchange besok ya di sesi pagi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Eva Nur. Oke, silakan saudari Eva. Eva, silakan. Assalamualaikum, nama saya Eva Nur Suraida dari D4 Teknik Pengolahan Limbah. Mau bertanya Pak, kan tadi udah disebutin kalau PPNS sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Kalau misal kita pengen melakukan student exchange gitu, apakah bisa? Terus persyaratannya itu apa aja? Terima kasih. Oke, Evi, kalau cuman mau student exchange kok rugi? Kalau udah berdiri sekalian. Ya kalau cuman student exchange, ya katanya orang Jawa kison, ya sangat bisa. Nah sekarang ini yang jelas dari Malaysia ya, yang dari Malaysia setiap semester sudah banyak yang gabung. Kemudian ke Korea kemarin sudah ada ke Bunsan, itu juga student exchange. Malah Prodi Anda ini sekarang siap-siap akan buka double degree dengan CYCU, ya Chongqing Christian University dari Taiwan, di Taipei. Nah mudah-mudahan bisa 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Ini dari pengenalan limbah. Pas kita di sana itu kayak udah dapat beasiswa atau udah disiapin tempat tinggalnya atau kayak gimana Pak? Oh ya kalau beasiswa itu ya bisa saja, nah, tapi kan harus Anda harus menjadi outstanding student, harus memenuhi syarat-syarat, ya toh. Nah, kalau Anda memang nilainya baik, prestasinya baik, ya bukannya Anda mungkin dapat beasiswa. Buktinya tadi yang di Korea tadi dapat beasiswa, meskipun pada saat double degree-nya mereka belajar sendiri di sana, tapi kenyataannya mereka di sana tidak kesulitan karena mereka di sana juga bisa kerja. Hasilnya ada program yang magang juga, bekerja sambil magang di Taiwan, ada juga peminatnya. Nah, tapi tentunya lebih berat karena Anda memang harus bekerja sebagai syarat dari program itu di sana. Anda harus bekerja dan berkuliah. Nah, kalau student exchange kan tidak ada beasiswa student exchange. Student exchange itu biasanya kalau misalnya dengan perguruan tinggi A di luar negeri, biasanya mahasiswa kita begitu sampai di sana sudah dibiayai oleh perguruan tinggi A. Demikian juga kita, kalau ada mahasiswa dari perguruan tinggi A di sini, kita semua yang bayari penginapan, ya, transportasi. Biasanya kalau tinggalnya di sekitar kampus dipinjami sepeda. Tapi biasanya kalau di luar negeri itu lebih senang jalan. Ya gitu Mbak, nanti lebih jelasnya besok pagi ada sesi khusus untuk istilahnya apa tentang student exchange. Ya, bangun pagi ya, nanti malam tidurnya jangan malam-malam supaya besok tidak ngantuk ya. Karena nanti di Poltek kuliahnya 38 jam. Meskipun sekarang pakai daring, tapi mari kita bersama-sama berdoa semoga pandemi secepatnya berlalu, Anda bisa langsung masuk kampus. Sama ini Anda kan belum pernah berkunjung kemari. Jadi lucu, sekolah nang Poltek Kapal kok nggak pernah ke Poltek Kapal.
Ya kan? Oke, gitu. Gimana, sudah menjawab ya, Mbak? Oke, baik. Eva? Terima kasih, Pak. Bagi mahasiswa yang lain, tenang saja, besok akan ada sesi tentang salah satunya besok tentang kerjasama internasional dan juga international opportunities. Jadi bisa juga bertanya ke saya juga karena saya juga juga pegang tentang kerjasama internasional. Atau follow di International Office _PPNS Instagramnya, nanti bisa lihat di situ apa saja program-program yang ada. Baik, kita langsung lanjut di room 2 atau room 1? Room 1 lagi. Ivan Nur. Oke, silakan Ivan. Iya Pak, perkenalkan nama saya Irfan Nur Rahman dari Prodi Teknik Pengolahan Limbah. Asal saya dari Sragen, Jawa Tengah. Mohon izin bertanya mengenai peraturan terbaru pada bab Merdeka Belajar. Kalau tidak salah pada pasal 38 poin ke-6. Di situ dijelaskan bahwa mahasiswa yang sudah selesai dengan program wajibnya bisa mengambil sertifikasi lain yang berada di PPNS. Saya ingin bertanya bagaimana uraian tersebut. Terima kasih, Bapak. Jadi begini, Mas Irfan ya. Ini sargennya dekat Oslo berarti ya? Ya, dekat Oslo, Solo. Mana ini? Iya, Pak. Dekat Solo, Pak. Sragen, Gemolong ya? Kamu dari Gemolong, bukan? Iya, dekat Gemolong, Pak. Gemolong ya? Iya. Ya. Lah kok pas aku nebak Gemolong. Ya. Soalnya saya dari Magelang, Mas, sehingga saya kok pulang naik mobil itu biasanya Sragen belok kanan, Karanggede, Gemolong dan seterusnya itu. Makanya saya kapal Gemolong. Berarti kamu sering ke pasarnya itu toh? Ya, karena pusatnya keramaian di pasar itu. Beli susu segar ya, Mas ya. Makanya kamu kok sehat ini, tahes ini. Kakan susu segar ini ya. Nah, mudah-mudahan otaknya juga sahes ya. Nah, jadi gini Mas, Merdeka Belajar justru apa yang Anda pikirkan tadi tepat dengan kebijakan kita. Jadi prinsip Merdeka Belajar itu adalah diberi kebebasan 3 semester belajar di luar prodinya kan. Ya kan? Lah kalau di Poltek itu lebih tertata lagi dari dulu. Ya, jadi Anda tuh mau ambil sertifikat apa saja boleh, tapi wajib harus satu. Kalau Anda di limbah tadi ya Anda dapat pengolahan limbah, tadi pengolahan air toh, limbah air. Kenapa kok kita dulukan air lah? Kita nih perkapalan kok, kan enggak ada perkapalan di Sragen kan enggak ada. Lapo kali Bengan Solo, ya. Nah ini perkapalan, jadi kan di laut, makanya tadi limbah air. Nah kalau ingin mengambil yang lain boleh, ambil saja di PPNS, banyak sekali. Ya misalnya mau ambil sertifikat AK3 umum, mau ambil sertifikat pengelasan, ya selama Anda mampu monggo. Tapi bayar dewe, karena sertifikasi itu tidak termasuk UKT. Kenapa tidak termasuk UKT? Karena diselenggarakan bersama dengan industri. Kalau tidak dengan industri, dengan asosiasi, tidak diakui, Mas, tidak laku. Apalagi kalau sertifikat-sertifikat itu sifatnya internasional. Lah kita sedang mengarah ke sana. Jadi Anda semua tidak usah khawatir. Siapapun yang ngajar di Politeknik, apakah dosen, apakah teknisi atau siapa, kalau Anda diajar bubut, misalnya membubut, maksudnya membubut dengan mesin bubut ya, bukan bubuti pitik Mas ya, bubut. Nah itu pasti yang tenaga pengajar itu pasti sudah kompeten, pasti sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi Anda tidak usah khawatir, karena di BPNS hanya bimbing dan diajar oleh orang-orang yang kompeten supaya bisa menjadi kompeten. Itu Mas. Jadi bebas, silahkan. Benar yang Anda sampaikan tadi benar. Di BPN seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Sudah jelas, Saudara Ivan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke. Nanti juga akan ada sesi tentang akademik lebih detail ya dengan Pak Wadir 1, Bapak Anis Mustafirin. Selanjutnya saya akan bacakan dari room 2 atau IP3NS 2, sebentar. Dari Muhammad Fikri Faturrahman, D4 Teknik Listrikan Kapal, izin bertanya ya. Terkait dengan metode perkuliahan daring Bapak,
ini kan pasti banyak keluh kesah dari para mahasiswa dan juga para calon mahasiswa bahwa materi ini pasti akan lebih sulit dipahami. Di kelas saja pasti susah, apalagi secara daring. Apakah akan ada gebrakan atau mungkin metode yang akan ditawarkan oleh PPNS supaya meskipun kita kuliah dengan daring ini akan tetap efektif dan efisien untuk bagi para mahasiswa? Monggo Pak. Oke, Mas apa tadi? Fatur Rahman, Mas Rohman. Jadi sebetulnya kita semua sekarang itu prihatin. Tapi pandemi ini tidak semuanya jelek. Pandemi ini memaksa kita untuk lebih efektif, lebih efisien dalam menggunakan apapun. Termasuk menggunakan waktu, termasuk menggunakan fasilitas. Termasuk juga kita harus mampu juga literate ya, atau melek dengan istilahnya sistem komunikasi modern. Salah satunya dengan daring tadi. Dulunya kan kita luring terus di luar jaringan kan. Nah, kami paham sesuatu yang pertama kali dilakukan pasti tidak langsung sempurna, perlu perbaikan-perbaikan. Lah, untuk secara detail ya besok akan dijelaskan atau nanti mungkin pada sesi berikutnya akan dijelaskan oleh Wadir 1 ya, Wakil Direktur 1 bidang akademik, bagaimana Anda nanti melaksanakan program perkuliahan melalui daring. Nah, enggak usah ngebrak-ngebrak, nanti malah enggak sopan, jadi kita biasa-biasa saja, yang penting hasilnya nendang. Ya, biasanya kalau ngebrak-gebrak itu enggak ada hasilnya, Mas. Semua orang malah marah toh, ini meja kok digebrak-gebrak. Nah, tapi kalau nendang itu langsung terasa hasilnya ya. Yang ditendang mesti jungkir balik ya. Mantu maksudnya hasilnya pasti bagus. Jadi memang PPNS sudah menetapkan sistem pembelajarannya. Seandainya tidak ada pandemi pun atau pandemi sekarang berakhir pun, seluruh teori tetap kita laksanakan secara daring. Nah, tapi untuk meningkatkan pemahaman atau menjamin pemahaman mahasiswa atau mahasiswi peserta didik, kita akan adakan juga namanya sesi mentoring. Nah, kalau sudah normal, itu rencananya seluruh teori akan dilaksanakan secara daring. Yang di kampus itu hanya mentoring dan praktek. Paham ya? Jadi mentoring itu Anda akan ketemu dengan mentor. Bisa kakak kelas Anda, bisa dosen Anda. Nah, itu nanti membahas apa-apa yang kurang, apa harus dijelaskan. Nah, selama masih pandemi, ya ini yang ada praktek-praktek yang tidak bisa disalahkan daring. Mau tidak mau ya nanti kita sesuaikan sampai pandemi itu berakhir. Karena bagaimana juga Mas, kalau harus dilaksanakan secara luring atau offline di kampus, itu kami selama pandemi ini masih berlangsung, syarat utama yang paling berat adalah mendapatkan izin dari orang tua Anda masing-masing, ya kan? Nah, meskipun kami sudah menjalankan protokol hebatnya seperti apa, kalau orang tua Anda tidak mengizinkan, kami tidak bisa memaksa. Karena bagaimana juga namanya praktek itu harus hands on, dilatih dengan tangan. Itu penyesuaian antara otak kita dengan seluruh anggota tubuh kita, yaitu melatih otot psikomotorik kita supaya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini perlu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi refleks yang bagus. Nah, itu tadi, jadi tidak usah khawatir Mas, daring pada awalnya pasti nanti akan mengalami penyesuaian ya. Saya tidak mau ngomong kesulitan, mengalami penyesuaian. Nah, ini sedang kami siapkan. Oleh karena itu konsekuensinya ya ada, nanti mahasiswa juga akan mendapatkan kuota gratis. Nah, kemudian Anda juga harus berada di daerah-daerah yang mudah dijangkau ya oleh sinyal-sinyal internet dan sebagainya. Jadi jangan sampai di gunung. Kalau di gunung nanti turun kan susah. Anda turun ke bawah, kuliahnya sudah selesai. Kan tidak lucu. Oleh karena itu nanti kok kuliah kalau sudah pandemi ini berakhir, ya Anda harus berada di sekitar
kampus, apakah kos atau apa gitu. Lah untuk mentoring itu nanti akan dilaksanakan di kampus maupun praktek dengan catatan kalau semua pandemi sudah selesai. Lah nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Wadir 1. Nah nanti mengenai perangkatnya bagaimana? Lah nanti juga akan dijelaskan oleh Wadir 1 atau Wadir 2. Bagaimana Anda menerima daring supaya betul-betul bisa terjamin. Ya karena ini rata-rata sudah punya laptop semua ya? Sudah punya laptop semua atau belum? Waduh ngantuk sopo iku? Angop iku Sopo jenenge iku? Angop. Fikri ya? Fikri ngantuk, Fikri sudah ya. Jangan begadang ya. Romai Rama saja melarang kok. Kalau tidak ada gunanya ya. Bagaimana Pak Rahman nanti dijelaskan lebih rinci, tapi yang jelas tidak usah khawatir, Anda diberi kesempatan, termasuk bagaimana mempelajari itu berulang-ulang, terus bagaimana nanti adakan kuis, Anda dikasih waktu 3 kali dan sebagainya untuk mendapatkan memperbaiki nilai. Setelah itu Anda tidak terbatas, mau belajar kapanpun bisa Anda download dari situs PPNS. Jadi sistem pembelajaran nanti akan dijelaskan oleh Wadir 1. Kalau nanti memang dirasa kurang, nanti akan kita selenggarakan sesi khusus untuk Anda, atau bisa langsung bertatap muka melalui daring dengan Wadir 1 atau dengan nanti siapa Bapak Ibu dosen yang istilahnya membidang itu. Begitu saja Mas ya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari room 2 ya. Baik, ada pertanyaan dari Leonardi Agus Wahyudi dari program studi teknik otomasi. Ini lulusannya kan sarjana terapan ya Bapak, D4. Apakah bisa langsung ke S2? S2 umum maksudnya S2 universitas atau harus magister terapan? Bisa. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak mau ya tidak usah, tidak ada mau ya sudah, kita ke vokasi banyak. Ya, tapi yang jelas bisa, tidak ada larangan, dari pemerintah pun tidak ada larangan. Makanya mari kita melejit melalui atau bersama vokasi, itu aja Mbak ya. Oke Leo, jadi udah jelas ya bahwa lulusan D4 ini bisa langsung S2, bahkan banyak juga yang langsung S2 luar negeri, jadi bahkan nggak ada masalah sama sekali. Bahkan yang D3 itu juga kami ada namanya lintas jenjang ke S1 yang di Taiwan itu Bapak ya, program 2+1I itu academic collaboration itu bahkan dari lulusan D3 itu bisa langsung ke S1 di Taiwan. Jadi lintas jenjangnya bahkan nggak di Indonesia, bahkan langsung di luar negeri. Oke, masih ada waktu? Masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Dari room 1 atau room 2? Dari room 1, oke, siapa namanya? Walidatus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidatus Arifah dari program studi D4DC. Saya ingin bertanya mengenai persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti double degree. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Walidatus, daripada nanti dijelaskan berkali-kali ya, tadi kan sudah dijelaskan antara lain akademik, bahasa dan sebagainya. Jadi besok pagi akan dijelaskan secara detail, itu saja ya. Dan saya rasa ini sudah terakhir Mbak ya, saya pamit sekalian. Jadi mudah-mudahan Anda semua bersemangat. Kalau saya akan PPNS, Anda katakan sukses. PPNS, Anda jawab sukses. PPNS, Anda jawab sukses ya. Baik. Bersama-sama ya. Baik, bersama-sama nanti ya. PPNS. Tangannya Bapak. Sukses. PPNS. Sukses. PPNS. Sukses. Oke, demikian saja saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, karena bapak-bapak yang lain sudah menunggu kesempatan untuk berjumpa dengan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Baik, para calon mahasiswa baru PPNS, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi yang sangat aktif di sesi pertama hari ini.
Kita akan berjumpa kembali di sesi kedua nanti jam 1 dengan Wakil Direktur 1 PPNS tentang akademik dan juga dari UP2 SMP PPNS. Untuk penugasan hari ini, baik, mohon dicatat atau diperhatikan ya bahwa masing-masing mahasiswa baru akan diminta membuat 1 buah hasil desain, baik itu bisa poster maupun video yang di-tag ke masing-masing media sosial PPNS yang menyebutkan kenapa kalian bangga masuk ke PPNS. Macam-macam ya, bisa 5 alasan kenapa kalian bangga masuk ke PPNS. Atau bisa juga materinya tentang sukses atau jati dirinya PPNS, sukses kepanjangannya seperti apa, kalian bisa sebutkan juga. Harus deadline-nya dikumpulkan atau paling tidak harus sudah di-tag ke masing-masing media sosial PPNS dan juga LO program studi masing-masing. Deadline-nya hari Selasa jam 24.00. Oke? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di grup masing-masing. Demikian sesi pertama IP3NS hari ini. Semoga tetap diberikan kesehatan, semoga tetap lanjut sampai ke rangkaian acara terakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.